Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Tahiyyah mahabbah, tahiyyah khalidah, tahiyyah ahlul jannah. Saya sampaikan salam perdamaian, salam cinta, salam yang kekal, salamnya penghuni surga kepada jamaah sekalian Masjid Khairul Ummah, calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afwihi tughfaru dzunubu wasayyi'at. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Isya dan tarawih Masjid Khairul Ummah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tidak semua orang diberi kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan tidak semua yang bertemu dengan bulan Ramadan bisa memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Maka jikalau saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan, maka apa PR kita selanjutnya? PR kita selanjutnya adalah dengan memaksimalkan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita. Bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang mana nikmat ini wajib kita syukuri dan tidak boleh kita kufuri. Bagaimana cara mensyukuri nikmat bertemu dengan bulan Ramadan? Yaitu dengan menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang sangat-sangat spesial. Dan kita bisa membayangkan bahwasannya Ramadan ini adalah mungkin Ramadan terakhir bagi kita. Kita tidak ada yang tahu. Maka para ulama memberikan 3 tolak ukur bagaimana bisa disebut bahwasannya Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu. Tolak ukur yang pertama yaitu dengan mengevaluasi ibadah wajib. Jikalau tahun yang lalu puasa kita masih ada yang bolong, maka puasa tahun ini wajib puasa kita penuh. Jikalau tahun yang lalu solat kita masih ada yang bolong, maka tahun ini wajib solat kita penuh. Yang pertama yaitu dengan mengevaluasi ibadah wajib. Kemudian tolak ukur yang kedua yaitu dengan mengevaluasi ibadah sunnah. Jikalau tahun yang lalu kita masih malas untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah ba'diyah, masih malas melaksanakan sholat duha, masih malas untuk membaca Al-Quranul Karim, masih malas untuk membaca zikir pagi dan petang, maka usahakan semaksimal mungkin tahun ini kita lebih bersemangat lagi untuk melaksanakan sunnah Nabi. Kemudian tolak ukur yang ketiga yaitu dengan mengevaluasi perbuatan buruk kita atau kemaksiatan kita. Jikalau Ramadan tahun yang lalu puasa kita masih dipenuhi dengan hal-hal yang sia-sia, hari-hari di Ramadan kita masih dipenuhi dengan ghibah, namimah, atau mengumbar aib orang lain. Jikalau tahun kemarin puasa kita masih dipenuhi dengan tidur atau main HP, menghabis-habiskan waktu dan lain sebagainya, maka tahun ini, Ramadan tahun ini, kita minimalisir atau jikalau bisa kita hilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana agar Ramadan kita menjadi lebih berkualitas, lebih maksimal daripada tahun yang kemarin? Di sini kami sebutkan 5 strategi agar Ramadan yang kita jalani bisa maksimal. Strategi yang pertama yaitu dengan menyadari kewajiban puasa. Menyadari bahwasannya Allah akan memasukkan bagi orang-orang yang berpuasa ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati baban la yadkhulu minhu illa as-shaimun." Bahwasannya Rasul SAW pernah bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat satu pintu. Pintu itu disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Tidak akan memasuki pintu itu, tidak akan memasuki pintu itu kecuali orang yang rajin berpuasa. Dan barang siapa yang sudah memasukinya, maka akan tertutup. Kita juga harus menyadari bahwasannya Allah sudah menyiapkan siksa yang sangat pedih bagi orang yang tidak mengerjakan puasa wajib di bulan suci Ramadan. Suatu ketika Rasulullah SAW diajak jalan-jalan oleh Jibril ke dalam neraka, dalam Isra Mi'rajnya. Di dalam neraka itu Rasulullah melihat penampakan ada seorang yang digantung kakinya di atas, urat-uratnya digantung, kemudian kepalanya berada di bawah, dan dalam kondisi itu mulutnya sobek. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Jibril, siapakah orang itu?" Jibril mengatakan, "Wahai Rasul, orang itu adalah salah satu golongan orang yang berpuasa, akan tetapi dia makan atau dia berbuka sebelum waktunya." Kita bisa bayangkan, orang yang berpuasa saja akan tetapi di siang hari dia mokel, disiksa sedemikian rupa, apalagi yang tidak puasa. Wala'iyadzubillah min zalik. Jadi strategi yang pertama yaitu dengan menyadari kewajiban berpuasa dan menyadari bahwasannya Allah akan menyediakan siksa bagi orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian strategi yang kedua, cara yang kedua agar Ramadan kita bisa maksimal, yaitu senantiasa mengingat kematian. Bayangkan kematian berada di pelupuk mata kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innal mauta aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih." Yang artinya sesungguhnya kematian itu lebih dekat daripada salah seorang di antara kalian daripada tali sendalnya. Tali sendal kita. Apakah dekat dengan kita? Dekat, lawang nempel. Dan kematian itu lebih dekat daripada tali sendal kita. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, muridnya Imam Asy-Syafi'i, ketika beliau terkena fitnah dan disiksa, maka dalam masa-masa siksaan itu beliau senantiasa berkomat-kamit mengatakan, "As-safaru qarib wat-tariqu tawil waz-zadu qalil." Imam Ahmad bin Hanbal senantiasa mengatakan as-safaru qarib, safar, yang namanya safar yaitu kematian, itu sangat dekat. Wat-tariqu tawil, kemudian perjalanan setelah kematian, perjalanan setelah kita hidup di dunia sangat-sangat panjang. Setelah mati nanti kita berada di alam kubur atau alam barzakh. Di alam barzakh kita akan hidup berapa lama? Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Dan dalam penantian alam barzakh itu kita hanya ditemani oleh satu makhluk. Makhluk ini bisa jadi sosok yang sangat hitam legam, baunya busuk, dan dia tidak membawa apapun kecuali keburukan. Atau bisa jadi makhluk yang menemani kita di alam kubur sendirian ini bisa jadi adalah makhluk yang sangat tampan, baunya wangi,
dan dia tidak membawa apapun kecuali kebaikan. Makhluk itu adalah amal soleh kita, amal perbuatan kita selama di dunia. Kemudian setelah di alam barzakh, kita akan mengalami yaumul mahsyar. Kita akan dihisab dalam keadaan telanjang bulat. Di sana satu hari sama dengan 1000 tahun lamanya. Kita akan mengalami yaumul mizan, ditimbang amal buruk, amal baik kita di hadapan semua manusia tanpa terkecuali. Belum lagi setelah itu kita akan melewati sirat, jembatan antara surga atau neraka. Bahkan ketika Allah takdirkan kita untuk memasuki surga, masih ada satu jalan lagi, yaitu qantoroh. Di situ adalah hari kisos. Kita akan dihentikan sebelum masuk surga. Akan dibalas amal buruk kita, amal baik kita, meskipun itu sebesar biji zarrah, sehingga kita masuk surga tanpa ada dosa. Wattariqu tawil, perjalanan setelah kematian sangat panjang. Wazadu qalil, sedangkan amal soleh sangatlah sedikit. Maka jikalau kita sudah mengingat kematian sangat dekat dan perjalanan menuju surga neraka sangatlah panjang, masihkah kita bermaksiat? Masihkah kita untuk mensia-siakan waktu yang telah Allah berikan kepada kita? Kemudian jamaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, strategi yang ketiga yaitu dengan mempelajari atau mengetahui keutamaan amal soleh yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan. Di antaranya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mengikuti sholat qiyamul lail bersama imam sampai selesai, maka Allah akan catat baginya pahala sholat semalam suntuk. Barang siapa yang ikut sholat tarawih bersama imam sampai selesai witir, maka jamaah sekalian, ketika belum selesai witir jangan pulang dulu, ikuti sampai selesai. Maka insya Allah Allah akan catat bagi kita pahala sholat selama 10 jam. Adakah diantara kita yang kuat sholat malam 10 jam? Mungkin kita akan pingsan. Kemudian cara yang keempat adalah dengan memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta meminta kemudahan untuk beramal soleh. Karena tidaklah suatu hal yang menghalangi kita dari ketaatan, suatu hal yang membuat kita malas sholat, suatu hal yang membuat kita malas ngaji, suatu hal yang membuat kita malas untuk melakukan ibadah adalah banyaknya dosa-dosa kita. Maka dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat, dengan itu akan memudahkan kita dalam beramal soleh. Dan berdoa minta kepada Allah agar dimudahkan dalam melakukan amal soleh. Di antara doa itu Rasulullah mengajarkan, Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku, as'aluka, minta kepadamu, fi'lal khairat, kemudahan untuk berbuat baik, kemudahan untuk beramal soleh, wa tarkal munkarat, dan kemudahan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan mungkar. Kemudian cara yang terakhir, yaitu yang kelima yang kami sebutkan di sini, adalah menyadari bahaya jikalau kita tidak memaksimalkan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan ini. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang naik mimbar. Di tengah-tengah itu Jibril alaihissalam yang merupakan Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat, berdoa kepada Allah, syaqiyun abdun, celaka hamba, laknat Allah bagi seorang hamba, adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfarulah, falam yughfarulah, au kama qala, celaka, laknat Allah bagi seorang hamba yang dia mendapati Ramadan dan Ramadan itu telah berlalu namun dia belum mendapatkan ampunan. Celaka, laknat Allah bagi orang yang mendapati Ramadan tapi dia tidak puasa. Celaka bagi orang yang mendapati Ramadan tapi dia tidak sholat, tapi dia tidak mendapatkan ampunan. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah,
dengan cara-cara yang telah kami sebutkan, insya Allah hal ini bisa menjadikan kita semuanya bersemangat untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita hingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salahnya itu murni dari kesalahan saya pribadi dan bisikan syaitan. Apabila ada benarnya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.